bil majusi al-awsat wa al-aswad wal ahmar. Wa qala al-musannif wa yu'rafuna abbara bihi an-Nawawi aidan fi rawdah tab'an li asliha lakinnahu fil minhaj qala wa yu'maru aydhimi ay wala yu'rafu min kalamihi annal amra lil wujub aw an-nadb lakin muqtada kalamil jumhur al-awwal. Wa atfaqa al-musannif al-ghiyar qawlahu wa saddi sunnar bijain mujamatin khaytun ghalidun yushaddu fil wasat fawqa thiyab wa la yakfi ja'aluhu tahtaha aw an-nafisah wa ghairiha wa la yumna'una min rukubil hamir walau kanat nafisatan wa yumna'una min isma'ihim al-muslimina qawla syirki ka qawlihim Allahu thalithu thalatha ta'ala Allahu ala an dhalika uluwan kabira. Kitabu ahkamis syaid wa dhabaih. Kitabu ahkamis syaid wa dhabaih wa dhahaya wal adimah. Wa syaid masdarun utlika huna ala ismil maf'ul wa al-masid. Wa ma ay wal hayawanul barri al-ma'qul alladhi qudira bi dhammi awwalihi alladhi qudira ala dhakatihi ay dafihi fa dhakatuhu takunu fi halqihi wa huwa ala al-unuq wa labbatihi bila min maftuha muwahhada mushaddada asfal al-unuq wa dhakkah bidalin mu'jamah lughatan at-tatyib lima fiha min tatyibi aklil lahm al-madbuh wa syar'an ibtalul hararah al-ghariziyah ala wajhin mahsus. Amma al-hayawan al-ma'qul al-bahri wa yahillu ala sahib bila dabhin wa ma ay wal hayawan alladhi lam yugdar bidhammi awalihi alladhi lam yugdar ala dhakatihi kasyatin insiyatin law hasyat aw ba'irin dhahaba saridan wa dhakatuhu akruhu bi fathil ain aqran muzhikan lirruh haitsu qudira alihi ay fi mawdi'in kana al-akru wa kamalu dhakah wa fi ba'din nusah yustahabu fi dhakah arba'at asya ahaduha qat'ul hulqum bidammil ha al-muhmalah wa majrun nafas dukhulan wa khurujan wa sani qat'ul mari bi fathi mimihi wa hamzi akhirih wa yajuzu tashiluhu wa huwa majra ta'am wa syarab min al-halqi ila al-ma'iddah wal mari tahta al-hulqum wa yakunu qad umadhukira daf'atan wahidatan la fi daf'ataini fa innahu yahrumul madbuh hina idin wa mata baqiya syai'un wal hulqum wal mari lam yahill al-madbuh wa thalith wa rabi' qat'ul wadajain bi wawin wa dalin maftuhatin tasniyatu wadajin bi fathid dal wa kasriha wa huma yarqani fi safhatai unuq muhidani bil hukum wal majzi'u minha ay alladhi yakfi bidakah syai'ani qadul hulqum wal mari faqat wa la yusannu qad umawara al wadajin wa yajuzu ayahilul istiyad ay aklul musad bi kulli jarihatin mu'allamatin nasiba wa bi ba'din nusah min siba'il bahaim kal fahdi wan namir wal qalb wa min jawarihit tayr ka syakrin wa bazin fi ayyi mawdi'in kana jarhu sibah aw tayr wal jarihah mustaqatun min al jurhi wa huwa al kasbu wa syaraitu ta'limiha al jawarih arba'atun ahaduha an takun al jarihah mu'allamatan bi idza ursilat ay arsalha sahibuha istarsalat wasani idza zujirat annaha idza zujirat bidhammi awwalihi zajaraha ay zajaraha sahibuha in zajarat wa thalith annaha idza qatalat saydan lam taqul minhu syai'a wa rabi' ay yatakarrar dhalika minha ay tatakarrar asy-syara'it al-arba'ah min al-jarihah bihaitsu idhannu ta'addubuha wa la yarji'u fi at-taqrar li adadin bal marji' fihi li ajli al-khibrah fi ahli al-khibrah bi tiba'il jawarih fa in udimat minhu idza syara'it lam yahilla ma akhaddathu al-jarihah illa ay yudraka ma akhaddathu al-jarihah hayyan fayudakka fayahillu hina idin. Summa dzakara al-musannif ala tadbih fi qawlihi wa tajuzu ad-dakkatu bi kulli ma ay bi kulli muhaddadin yajruhu ka hadidin wa nuhasin illa bis-sinni wa dhufri wa baqil adham fala tajuzu at-tadkiyah biha. Summa dzakara al-musannif man tasihu min at-tadkiyah fi qawlihi wa tahillu zakatu kulli muslimin balighin ay mumazzin wa yutiku ad-dhabha wa zakatu kulli kitabiyyin yahudiyyin aw nasraniyyin wa yahillu dhabhu majnunin wa saqran fil adhar wa tuqradu zakatul ama wa la tahillu dhabihatu majusiyyin wala wathaniyin wala nahwihima mimman la kitabalah
wa dzakatul janinain hasilatun bi dzakati ummihi fala yahtaj li tadqiyatihi fala yahtaj li tadqiyatihi hadza in wujida maitan aw fihi hayatan ghairu mustaqirah aw fihi hayatun ghairu mustaqiratin Allahumma illa ayyujada hayyan bi hayatin mustaqiratin ba'da khurujihi min batni ummihi fa idzaka hina idzin wa man quti'a min hayawanin hayyin fa huwa maitatun illa sya'ra al maqtu'a min hayawanin ma'kulin wa fi ba'din nusakh illa syu'ur al muntafa'a biha fil mafaris wal malabis wa ghairiha. Faslun. Seharusnya kalau ada ayat sajdah kayak tadi itu bukan baca subhanallah alhamdulillah wallahu akbar 4 kali, tapi apa? Sujud, ya. Baca subhanallah alhamdulillah wallahu akbar 4 kali itu kalau antum baca Qur'annya dalam keadaan hadas sehingga tidak bisa sujud, atau antum ba'dal fajr, khatam Quran ba'da fajr, atau hizib ba'dal asr, ba'da salatul asr, ba'dal fajr, para habaib tidak mau sujud. Walaupun sebenarnya tetap sunnah alal mu'tamad indal madhab Imam Syafi'i. Tapi para habaib yura'i apa? Yura'il khilaf, karena di situ ada khilaf yang berat dari madhab lain, terutama madhab Abu Hanifah. Tapi kalau ba'da maghrib atau tempat waktu yang lain ya seharusnya apa? Sujud. Paham ya? Dibiasakan. Kalau orang-orang Jawa biasanya tidak mau sujud, ganti dengan al-baqiyatus sholihat. Ini kurang karena Allah merintahnya apa? Sujud. Saya mana tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jelis. Qala musannifur rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulama fid dharain amin. Fadhal. Macun. Wa yu'rafuna bilubsil ghiyar. Wa yu'rafuna, dan dikenal itu orang-orang kafir, orang-orang dhimmi, bilubsil ghiyar, dengan pakaian yang berbeda. Paham ya? Jadi begini, zaman dahulu itu Islam ini jaya, Islam ini adalah negara adidaya, negara yang sangat berkuasa, termasuk negara terbesar. Bayangkan, Jaziratul Arab semuanya dikuasai Muslim, bahkan Irak, Iran pun dikuasai, Palestina, kemudian Syam, kemudian Mesir, dikuasai semuanya. Dan tidak ada negara kafir yang sekuat itu. Dulu itu negara terbesar adalah Syam dan Persia. Dan Syam dan Persia semuanya dikuasai kaum muslimin. Syam itu Syria kalau sekarang, Persia itu Iran. Itu negara terbesar zaman itu, semuanya dikuasai oleh kaum muslimin. Afrika masuk. Paham ya? Nah, oleh karena itu banyak orang-orang
kafir yang pakaiannya ikut-ikutan dengan pakaian apa? Kaum muslimin, melok-melok nggak gamis. Orang Islam pakainya apa? Gamis. Orang Arab itu pakaiannya gamis. Sarung ini pakaiannya orang-orang Yaman. Jadi ketika orang-orang Yaman datang ke Mekah sarungan, akhirnya orang-orang Mekah ada yang ikut-ikutan sarungan. Paham ya? Pakaiannya orang Yaman sarung. Kalau orang Mekah sendiri gamis. Jadi mereka ikut-ikutan gamisan. Orang-orang kafir bahkan Ratu Prancis itu pakai cadar kayak orang Islam. Kalau di luar, kalau dia lagi keluar untuk melihat rakyatnya itu pakai cadar. Kalau di dalam istana enggak. Kalau sudah keluar pakai cadar. Padahal dia apa? Kafirah. Paham ya? Nah, untuk orang-orang zimmi yang tinggal di negara orang Islam, kalau dia pakai gamis seperti orang Islam, akhirnya tidak ketahuan mana yang kafir, mana yang muslim. Ya, orang Islamnya gamisan ngewe serban pakai kopiah. Mari ngono, wong kafir gamisan ngewe serban pakai kopiah. Terus ya apa iki? Nah, disitulah ada aturan orang kafir tidak boleh apa? Ikut-ikutan dengan trennya orang muslim. Jadi dulu itu pakaiannya orang Islam ini menjadi apa? Menjadi pakaian yang tren. Pakaiannya orang Islam ini tren zaman dahulu. Wa yu'rafuna bilubsil ghiyar, dan mereka harus dikenal dengan pakaian yang ghiyar. Apa ghiyar itu? Berbeda. Tidak boleh wong Islam, wong kafir gamisan, tidak boleh. Paham ya? Lah terus masa orang kafir gak boleh gamisan? Ya boleh lah, boleh gamisan, monggo. Tapi dengan syarat gamisnya harus dikasih zunnar. Harus dikasih apa? Zunnar. Supaya apa? Berbeda dengan orang apa? Islam. Paham? Jadi supaya berbeda harus ada perbedaannya. Paham ya? Wa yu'rafuna bilubsil ghiyar. Ghiyar bikasril ghain al-mu'jamah. Apa artinya ghiyar? Wa huwa taghyirul libas, merubah pakaian. Jelas ya? Tidak boleh sama seperti orang Islam. Lain sekarang kan tidak, orang Islamnya ikut-ikutan sama trennya orang kafir. Orang Islamnya pakai celana jeans. Ya. Dulu awal-awalnya NU berdiri, antum bisa cari, antum mungkin Jumat kan ono HP ini. Ya, sudah dicabut. Tidak boleh pakai HP sudah. Ahsan ya. Berbahagia saya. Dararuhu aktsar min naf'ihi. Di situ ada, antum pengen lihat fatwanya NU pada zaman dahulu. Masih insya Allah masih tercatat itu. Ya, fatwanya itu di buku-buku NU kuno itu ada. Jadi pertama kali NU didirikan, kemudian datanglah muncul beberapa orang yang memakai jas. Maka NU menfatwakan haram orang Islam pakai jas. Paham? Kenapa kok haram pakai jas? Karena yang bawa jas ke Indonesia siapa? Apakah Wali Songo? Siapa yang bawa jas ke Indonesia? Hah? Orang Belanda. Wali Songo ndak gawe jas. Orang Arab dulu kalau musim dingin yang dipakai itu jubah.
Jas kan mirip jubah, iya mirip, cuma beda. Iki ini ditekuk, dianu kan begitu ya. Ada perbedaan. Paham ya? Gayanya beda. Wa illa fa huwa lubsun wahid. Paham ya? Karena yang bawa jas itu Belanda, NU menfatwakan haram orang Islam pakai jas. Kenapa? Karena termasuk tasyabbuh bil kufar. Dan tasyabbuh bil kufar hukumnya apa? Haram. Jangankan kufar, fasik haram. Orang Islam, artis fasik yashrab khamr la yusolli. Paham? Wong Islam misalnya artis fasik la yusolli, apalagi naudzubillah yazni. Kemudian rambutnya di model ngene misalnya ya, ono kali ini deh gini. Paham ya? Antum ikut-ikutan. Kenapa tren ini? Wong Islam lagi, ya Islam tapi tidak pernah sholat. Ya, yashrab khamr. Bagaimana? Hukumnya apa kak? Dosa. Tasyabbuh bil kufar. Wa illa goza itu hukumnya makruh. Tapi karena tasyabbuh bil fusak hukumnya apa? Haram. Kenapa gitar kok haram? Apa ada hadis Rasulullah mengharamkan gitar? Kenapa ulama mengharamkan gitar? Apa ada hadis Rasulullah mengharamkan gitar? Hah? Terus kenapa ulama kok mengharamkan? Karena tasyabbuh bil fusak. Fusak siapa? Syurabul khamur. Jadi dulu itu ya orang-orang yang apa? Yang main musik itu dulu itu orang-orang yang main musik itu sambil apa? Sambil minum khamr. Musik, penyanyinya perempuan mabuk, itu biasa. Paham? Akhirnya para ulama menegaskan semua alat musik yang dipakai oleh mereka ini haram. Kenapa? Tasyabbuh bil fusak. Paham ya? Apalagi tasyabbuh bil kufar. Jadi kata ulama NU, saya tidak ingat siapa yang mencetus fatwa tersebut, tapi itu sudah resmi di majelis fatwanya NU. Haram pakai jas. Kemudian dengan berlalunya zaman fatwa tersebut dicabut. Malah akhirnya pengurus NU-nya juga pakai jas. Ya. Paham? Jasan wisan NU zaman ini Ki Hasyim Asy'ari pakai imamah pakai jubah, Bapak Dahu pakai jas. Fatwanya dicabut. Padahal dulu mereka mengatakan apa? Haram tasyabbuh bil kufar. Paham ya? Jadi tasyabbuh bil kufar ini haram. Wadih. Jadi dulu orang kafir yang ngikuti trennya kita, akhirnya dilarang. Bahwa taghyirul libas. Bagaimana bentuk taghyirul libasnya? Wa an yakhita dhimmi ala thawbihi syai'an yukhalifu launa thawbihi. Ini. Orang kafir dhimmi harus menjahit di atas bajunya sesuatu yang berbeda dengan warna bajunya. Maksudnya apa? Wong kafir dhimmi itu bajunya harus dikasih motif khusus. Ya. Kayak lambine iki. Saifuddin itu kan ada motifnya ya. Ono sini jahit di sini. Tuh, saya tidak mengatakan itu bajunya orang kafir, enggak. Artinya zaman dahulu itu orang kafir itu bajunya harus dikasih motif khusus. Seperti apa ya? Wallahu a'lam, tidak menangi zamannya kita orang. Yang jelas ditambahi di sininya atau di sininya atau di sininya ditambahi jahitan yang membuat mereka menjadi berbeda. Paham ya?
Paham ya? Bukan berarti pakai baju bermotif itu enggak boleh. Tidak. Cuma dulu orang kafir supaya berbeda dengan orang Islam, bajunya harus bermotif tambahi jahitan khusus. Ngerti? Ngantuk? Gum. Cekak ngantuk. Ya. Kayak waktu itu liep tok ae mulai mang. Paham ya? Wa an yakhita dhimmi ala thawbihi syai'an yukhalifu launa thawbihi. Menjahit itu orang dhimmi pada bajunya sesuatu yang berbeda dengan warna bajunya. Paham? Misalnya bajunya hijau dijahiti biru. Ya, bajunya kuning dijahiti merah. Sesuatu yang berbeda yang menjadi tanda oh ini wong kafir. Wadih. Wa yakunu dzalika 'alal katif. Oh ini jelas ini. Harus di pundak. Pundaknya di sini ada tambahan jahitan ya. Ini ada ini. Tak kira bebas di mana. Ternyata di sini ya. Paham? Ono motif di pundak ini, jahitan tambahan yang berwarnanya berbeda. Wal aula bil yahud al asfar. Nah ini. Kalau orang Yahudi pakainya kuning. Ini kuning-kuningnya berarti Yahudi. Wa bin Nasrani al azraq. Kalau Nasrani apa? Biru. Biru ini wong Jawa, kudu biru nang Madura ya. Lek biru nang Madura kan hijau ya. Biru daun. Wa bil majusi al aswad. Kalau orang Majusi motifnya apa? Hitam, wal ahmar dan merah. Paham ya? Jadi di sini di pundaknya ditambahi. Sekarang jadi gaya ya. Pundake ono opo-opone kan sekarang gaya. Tempatnya bintang, tempatnya apa pundak. Padahal dulu itu ini pundak ini dikasih motif untuk menandakan bahwa dia bukan orang Islam. Saiki mereka jadi bangga-banggaan pundaknya dikai sesuatu. Mafhum? Wa qaulul musannif, ucapannya musannif wa yu'rafuna, kalimat wa yu'rafuna abbara bihin Nawawi, itu adalah ungkapan yang ditulis oleh Imam Nawawi ya. Takbir ungkapan yang ditulis oleh Imam Nawawi aidan fir raudhah, di dalam kitab Raudhah taba'an li asliha, mengikuti asalnya Raudhah. Lakinnahu fil minhaj qala wa yu'maru. Di minhaj Imam Nawawi menulis wa yu'maru. Di Raudhah itu sama minhaj Imam Nawawi itu nulis Raudhah ngarang kitab Raudhah dan ngarang kitab minhaj ya. Sama-sama ikhtisar. Minhaj itu ikhtisarnya Muharrar karya Rafi'i. Kalau Raudhah itu ikhtisarnya apa itu? Lupa saya. Juga sama ikhtisar daripada kitabnya Imam Rafi'i. Paham ya? Imam Rafi'i mengikhtisar kitabnya Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali itu ada dari 4 kitab fikihnya Imam Nawawi ya, diikhtisar oleh siapa? Syekh Abdul Malik Al-Imam Abdul Malik Al-Juwaini, gurunya Imam Ghazali, menjadi satu kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Kemudian diikhtisar oleh Imam Ghazali jadi Al-Basit ya. Kemudian jadi Al-Wajiz, diikhtisar lagi oleh Imam Ghazali Al-Wajiz, diikhtisar lagi menjadi diikhtisar lagi menjadi Al-Wasit, diikhtisar lagi menjadi Al-Wajiz. Faham ya? Loh, Al-Wajiz ini diikhtisar lagi menjadi Muharrar oleh Imam Rafi'i. Al-Wasit juga diikhtisar oleh Imam Rafi'i jadi kitab lain dan diikhtisar oleh An-Nawawi jadi Ar-Raudhah. Al-Muharrar diikhtisar menjadi Al-Minhaj. Jadi ada asalnya, ada rentetannya ya.
Jadi An-Nawawi di dalam kitab Raudhah menulis wa yu'rafuna, tapi di Minhaj menulis apa? Wa yu'maru, dan diperintah. Ai adzimi, orang dzimmi itu diperintah. Wala yu'rafu min kalamihi annal amra lil wujub awin nadab, dan tidak diketahui dari kalamnya Imam Nawawi ini perintahnya lin nadab apa lil wujub. Faham ya? Kalau sudah tidak ngantuk boleh duduk ya. Lek sik keteliep ngatek wae wis gak keteliep. Lakin muqtadha kalamil jumhur, tapi muqtadha kalamnya jumhur al-awwal, berarti apa? Wujub. Ini wajib apa sunnah ini? Wajib. Kalamnya jumhur bilangnya jadi harus diperintah. Bukan orang kafirnya yang wajib. Orang kafir itu ya mau ndak mau harus mengikuti perintah, kan begitu ya? Maksudnya imamnya wajib memerintah apa tidak gitu loh. Paham? Pemerintahnya ini loh. Apakah wajib memerintahkan kepada siapa? Orang kafir untuk memakai pakaian yang berbeda. Wa atafal musannif 'alal ghiyar, dan mengatafkan itu musannif atas ghiyar qaulahu wa shaddiz zunnar. Ya, wa yu'rafuna bil lubsil ghiyar wa shaddiz, dan mengikat zunnar. Apa zunnar itu? Wa huwa bizai, dengan zai al-mu'jamah, khaitun ghalid, tali yang tebal. Bahasa Indonesianya tampar, bahasa Jawanya tampar. Tahu tampar? Bahasa Jawa tampar itu ya. Tali gede itu apa? Iya. Paham ya? Nggak tahu segede gini apa? Nggak tahu tamparan tuh. Tali sih puter-puter gitu. Tali tambang. Mafhum? Yushaddu fil wasat fawqa thiyab, diikat di tengah, di atas baju. Walayak fi ca'luhu tahta, enggak boleh ditaruh di bawahnya, harus di atas. Kalau di bawahnya kan enggak kelihatan ya. Harus di sini, bukan di baliknya sini, bukan. Di sininya. Mafhum? Jadi begini, gaya bajunya orang dulu. Bagi yang pakai gamis tapi pakai celana, gamisnya begini labas. Gamisan tapi celonoan, segini iki gamisan iki gayai. Tapi lek gamisan gak celonoan, kotor ya akhi. Ya. Kenapa? Karena kantum kalau ruku ini apa? Akhirnya apa? Aurate. Kelihatan. Terus bagaimana kalau gamisan nggak pakai celana? Kalau gamisan nggak pakai celana harus ada apa? Harus ada talinya di sini. Tuh, diginikan. Lek sembayang diginikan. Paham? Kalau gamisan nggak pakai celana, salatnya harus begini. Wow, deh. Jadi banyak dulu itu orang Islam pakaiannya seperti ini nih, banyak. Berarti gak menggawe celono. Paham ya? Sebagai pemisah antara bagian atas sampai bagian bawah. Kayak sing sarungan gak celonoan itu loh ya. Kan aman, gak mungkin kebuka kecuali kalau dari bawah. Mafhum? Nah, untuk orang kafir penggantinya ini harus apa? Pakai tampar tadi itu. Ngerti? Lewang Islam serban di gini kan cukup sudah. Wong Islam. Lewang kafir gak boleh pakai serban. Harus pakai apa? Tampar. Wadah. Jelas ya? Nah, tamparnya itu harus di atas. Maksudnya di atas itu pakai gamis dulu baru ono tampare. Kudu tampar dulu terus ono gamis lah enggak ketoro lah, enggak kelihatan. Jelas ya? Harus fauqa itu berarti apa? Gamis dulu baru tampar. Jadi kelihatan tamparnya.
Wala yakfi tahtaha, tidak boleh di bawahnya. Wala yakfi ja'lu tahta. Apa tahta artinya? Tamparan dulu baru gamis. Itu yang tidak boleh. Karena tidak kelihatan. Mafhum? Jadi justru orang kafir bajunya harus berbeda. Intinya seperti itu sudah. Zunnar, motif di sini itu intinya bajunya harus beda. Ngerti ya? Kalau masuk ke hammam bagaimana? Apakah nggak boleh orang kafir masuk hammam? Tahu hammam antum? Apa hammam itu? Hammam itu mandi sauna. Tahu sauna? Terus sauna? Iki gak ero iki. Hah? Wong Kejayan gak ero sauna ya. Sauna itu mandi uap. Orang mandi uap pakai baju apa enggak pakai baju? Hah? Ya enggak pakai baju. Paling sarungan tok, hanya nutup aurat baina surrati wa rukba. Kan begitu ya? Lah terus ya apa? Cara membedakan ini orang Islam, ini orang kafir. Kalau masuk hammam harus kalungan lonceng. Orang kafir kalau masuk hammam harus kalungan lonceng. Aja nak keliling-keliling keliling ya. Paham? Loh itu harus. Orang Islam sarungan itu tidak pakai baju masuk hammam sudah. Mandi uap, menikmati hawa panas, nyari keringet, kan begitu. Tidak pernah pakai ke sauna tuh. Jadi sauna itu kalau sekarang istilahnya mandi spa. Ya. Jadi masuk ke hammam, dikasih uap supaya keringetan. Setelah keringetan, baru kemudian digosok. Ya. Paham? Nah, kalau mandi spa, gosoknya biasanya ditambahi apa? Ditambahi rempah-rempah, tambahi kan begitu ya, supaya kulitnya semakin halus, semakin lembut, kan begitu ya. Lah sing mandi sauna biasa ya ndak. Jadi ada tukang gosok. Sehingga apa? Apa namanya? Daki-dakinya antum ini apa? Keluar semua. Ya, bahasa Jawanya bolot ini keluar semua. Paham? Daki-dakinya itu sawah ini. Saya pernah mandi sauna sekali, sepisan tabil barokah ya. Jadi digosok, metu kabeh. Nah, setelah keluar semua baru kan di Zubat ada, termasuk mandi yang sunnah itu apa? Lidakhilil hammam. Bagi orang yang masuk sauna disunahkan mandi. Kenapa kok disunahkan mandi? Disunahkan mandi setelah digosok. Karena apa? Dagingnya keluar semua. Jadi kulit ini jadi ada hitam-hitam yang keluar gitu. Semuanya. Nah, setelah itu baru kita orang mandi bior. Bersih. Ya. Langsung beda sudah rasanya kulit ini. Karena sudah tidak ada dagingnya sama sekali. Paham ya? Bersih. Wadah. Nah, orang kafir kalau masuk hammam harus pakai apa? Lonceng. Membedakan. Pokoknya harus berbeda. Intinya begitu. Tidak boleh sama. Wadah. Wa yumna'una min rukubil khail. Dan mereka tidak boleh naik kuda. An-nafisati wa ghairiha. Baik itu kuda mewah, kuda tidak mewah sama saja. Ibaratnya sekarang tidak boleh naik sayyarah. Paham ya? Harus naik sepeda pancal. Wadah. Tidak boleh naik mau kendaraan mewah, khel ini ibaratnya mewah sudah. Walaupun kuda biasa, tetap itu dianggap mewah. Wala yumna'una min rukubil hamir. Kalau naik hamir tidak apa-apa. Bedanya apa khel sama hamir? Bedanya apa khel sama hamir?
Kalau khel itu pasti apa? Tinggi besar. Jadi kalau naik khel pasti di Mahfum? Kalau hamir enggak, pendek. Kalau khel itu jalannya apa? Kencang, iso ngebut. Lek hamir enggak iso kudak ya. Sak pira ngebutnya hamir? Mahfum? Enggak pernah kelihatan tahu hamir itu? Kecil hamir itu, enggak terlalu besar. Kalau khel tapi hamir itu kecil tapi tenaganya gede, ya. Biasanya untuk kerja sama orang Hadramut lelek naikkan. Kalau di sini kan kalau naik konstruksi, kalau naikkan batu bata, kalau enggak dilempar begini, ditata, ditimbang baru ditarik gini ya, krek, kan begitu ya. Lah di kono ndak, ono hamir, ditaruh, ditimba atau apa, hamir dikepuk, tepak, jalan hamirnya, kluduk, naik ini seret. Nanti setelah selesai hamirnya disuruh kembali. Terus gitu, hamir itu kan ndak ada otaknya, pokoknya digepuk jalan. Puk, kluduk. Mahfum? Ada lagi peribahasa kama salil himar yaduru fir roha. Ya, orang yang kerja tapi tidak ada faedai. Kama salil himar yaduru fir roha, seperti himar yang muter di roha. Ya apa roha itu? Roha itu tempat penggilingan. Tapi gede, ibarat sekarang ini selepan. Ada roha kecil, ada roha gede. Ngantuk juga itu. Habsyi. Itu enggak ada sohibnya. Berdiri sendirian. Kalau roha kecil segini aja. Ya. Gandum ditaruh, diputar pakai tangan begini. Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, beliau nggiling gandum sendiri sampai berbekas kepada tangan beliau yang mulia. Paham? Ada roha kecil itu batu bunder pipih kayak ban gitu, bunder segini, tengah-tengahnya ada kayu as gini, terus dikasih batu lagi, ya, terus ada lubang untuk masukkan gandum, dikasih gandum diputar gini, krek, itu sama seperti gandum digulek gini, paham? Jadi batu besar numpuk sama batu besar diputar, krek, itu seakan-akan digulek gini, ngerti ya? Krek, lama-lama keluar gandum yang sudah lembut, siap dijadikan tepung, keluar tepungnya. Ini siap dipakai roti sudah. Pakai tangan gini muter. Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, beliau muter rohanya sendiri sampai berbekas di tangan beliau yang mulia. Paham ya? Nah, ada tempat di pasar penggilingan roha yang besar. Gede watune. Sapa sing muter? Himar. Ya, himar muter. Kenapa kalau himar ya duru firroha? Himar ya duru firroha itu muter ratusan kilo tapi itu di gunung tidak keluar ya. Paham? Himarnya penggilingan kan muter-muter. Berjalan ratusan kilo tapi tidak kemana. Mahfum? Sampai capek ya di gunung ya. Tidak keluar dari situ sudah. Kamathil himar ya duru firroha. Pernah dengar permisalan seperti itu? Tidak pernah. Jadi dilarang naik khel tapi boleh naik walau kalat nafisatan, walaupun nafisah artinya walaupun mewah, tetap sak mewah-mewahai hamir ya hamir. Seperti sepeda. Ya. Sepeda pancal. Kan ada sepeda pancal yang harganya ratusan juta. Hatta ratusan juta tetap sepeda pancal. Tidak sama dengan sepeda motor ya. Di Belaya tak beda sudah, kan begitu ya. Walaupun sepeda motornya harganya cuma 10 juta, 20 juta, kan begitu.
yumna'una min asma'ihim al-muslimina qaula syirik. Min isma iki. Bukan asma ini. Isma min isma'ihim al-muslimin qaula syirik. Jadi tadi itu orang kafir tidak boleh naik kendaraan mewah, harus menaik kendaraan yang biasa. Kalau sekarang kan enggak. Ya, mobil mewah ternyata yang keluar dari situ siapa? Wong kafir, wong Islami naik kendaraan biasa. Ini tidak boleh terjadi. Paham ya? Akhirnya seperti kata Habib Abdullah Muhdar dulu itu. Kata Habib Abdullah Muhdar, karena orang kafir di Indonesia ini diberi yang lebih daripada haknya mereka, akhirnya minta lebih ya. Dikasih hati minta jantung. Karena antum terlalu sopan kepada orang kafir di Indonesia, akhirnya mereka kepingin jadi apa? Pengen jadi presiden. Ya, kan dulu Ahok mau jadi presiden ya. Paham? Dikasih hati minta jantung. Makanya dalam hukum Islam tidak boleh dikasih hati, sehingga tidak minta jantung. Paham? Kita tidak nyiksa mereka, tidak nyiksa, tapi ojo gawe kendaraan mewah. Paham? Sehingga tidak minta jantung. Wa yumna'una, dan mereka dicegah min isma'ihim, daripada memperdengarkan al-muslimin. Him jadi fa'il, mereka yang memperdengarkan, al-muslimin qaula syirik, ucapan syirik. Kaqaulihim, seperti ucapannya mereka, Allahu tsalits tsalatsa, Allah adalah satu dari tiga ya, tsalits tsalatsa. Trinitas. Itu akidahnya orang Kristen, Trinitas. Paham? Tuhan ada tiga. Kan begitu ya? Ta'ala Allah an dzalika uluwan kabira. Kalau mereka di mana? Di gereja mau ngomong apa saja terserah. Tapi ketika ngomong sama orang Islam enggak boleh. Makanya dulu Ahok ketika kampanye ya melecehkan Al-Qur'an tetap salah. Kenapa? Karena ngomongnya kepada orang Islam. Paham? Tetap salah, secara agama salah. Seandainya Ahok ngomong sama orang kafir, bebas. Sakarepmu anjene wong Kristen gak ngakoni Quran, kan begitu? Kan begitu ya? Tapi berhubung dia itu kampanye kepada kaum muslimin, ya jelas salah. Wallahu a'lam bissawab. Wa ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir